Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir pada 1703 Masehi atau sekitar 1115 Hijriah. Beliau itu lahir di sebuah tempat yang bernama Uyainah. Itu sebuah tempat berada di desa Najd, itu bagian timur Arab Saudi. Ya, itu dibesarkan oleh keluarga yang memiliki mazhab Hambali. Maka sejak kecil itu dia sudah diperkenalkan, sudah mengenal itu dengan aliran Salafiyah. Maka atas dasar latar belakang tersebut, ketika beliau beranjak dewasa, beliau itu terikat itu. Beliau itu sudah melekat dengan ajaran-ajaran Salafiyah. Maka berkat ajaran Salafiyah ini, beliau itu menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia itu. Dalam Islam tentunya, tokoh Islam paling berpengaruh di dunia. Mengapa? Karena beliau itu adalah pelopor gerakan Muwahhidin, atau orang-orang sekarang lebih mengenalnya itu gerakan Salafiyah. Gerakan Wahabi, maaf. Jadi apa itu gerakan Muwahhidin atau gerakan Wahabi ini? Itu adalah sebuah gerakan itu yang bertujuan untuk mensucikan dan mengesahkan Allah dengan semurni-murninya, dengan cara paling mudah, gampang dipahami dan diamalkan persis seperti Islam itu pada masa permulaan sejarahnya. Istilah gerakan Wahabi ini bisa muncul karena terdapat orang-orang yang dimana ia itu tidak suka dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Maka dia memakai istilah gerakan Wahabi dengan tujuannya itu untuk mengolok-olok gerakannya itu, yaitu Muwahhidin. Nah, jadi gerakan ini tuh memfokuskan pada beberapa hal gitu. Saya di sini mengambil ada 7. Yang pertama adalah menyembah selain kepada Allah atau musyrik. Itu adalah perbuatan yang salah dan juga haram. Maka dalam pandangannya ini, siapa saja yang melakukan musyrik itu harus dihukum, dan hukumnya itu dibunuh. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan musyrik wajib hukumnya untuk dibunuh menurut pandangan Wahabi ini. Lalu yang kedua adalah orang yang mencari ampunan Allah dengan jalan lain, misalnya itu seperti ziarah kepada makam para wali, makam para nabi, atau makam para ulama, itu dengan tujuan untuk meminta ampunan dan meminta doa, maka termasuk kepada golongan musyrik, yang dimana seperti yang telah disebutkan tadi, orang-orang yang musyrik itu hukumnya wajib dibunuh. Jadi mudahnya itu ketika seseorang itu mencari ampunan Allah tetapi dengan perantara selain kepada ibadah, maka termasuk kepada golongan musyrik, dan orang-orang yang musyrik itu wajib dibunuh hukumnya. Lalu yang ketiga itu termasuk perbuatan musyrik memberikan pengantar dalam sholat terhadap nama-nama nabi atau wali atau malaikat. Maksudnya apa? Jadi ketika seorang itu contohnya dalam sholat, dalam bacaan tahiyat, ketika mereka menambahkan kalimat Sayyidina sebelum Muhammad, itu menurut pandangan Wahabi ini hukumnya haram. Mengapa? Karena menurut pandangan tersebut, gerakan tersebut itu dilihat sebagai upaya itu untuk mengagungkan atau meninggikan Muhammad, tapi meninggikannya itu dalam konteks benar-benar meninggikan itu, yang dimana meninggikannya tersebut sampai bisa mengubah bacaan itu atau alur dalam ibadah. Contohnya dalam sholat ini, siapa saja yang menambahkan itu kalimat Sayyidina sebelum Muhammad itu, maka
itu tuh termasuk gerakan bid'ah karena menambahkan sesuatu yang tidak ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah memberikan contoh atau tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menambahkan kalimat dalam sholat seperti itu. Lalu yang keempat adalah termasuk kufur, itu memberikan ilmu yang tidak berdasar pada Quran Sunnah atau ilmu yang bersumber semata-mata pada akal pikiran saja. Lalu maksudnya apa di sini? Jadi ini tuh kembali kepada masa umat Islam di zaman beliau. Jadi pada masa itu umat Islam itu bisa dikatakan kalah itu dengan ilmu-ilmu yang beredar dari Barat, misalnya itu tentang ilmu sains, teknologi, yang membuat umat Islam pada saat itu lebih berfokus pada ilmu di Barat dan juga mulai sedikit menurun gitu kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam. Lalu dengan demikian Abdul Wahab ini melihat itu menyimpulkan juga bahwa penurunan ke kualitas umat Islam pada saat itu tuh diakibatkan oleh beredarnya ilmu-ilmu yang dari Barat, yang dimana kebanyakan ilmu-ilmu dari Barat itu bersumber pada akal pikiran mereka semata-mata itu. Jadi akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab itu melarang dan juga mengharamkan ilmu yang sumbernya itu bukan dari Al-Quran dan juga Sunnah. Next itu termasuk kufur itu dan ilhad yang mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Quran dengan jalan takwil. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang itu mengingkari qadar atau takdir yang telah Allah berikan, itu tuh termasuk perbuatan kufur itu. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki takdir seperti ini, tetapi orang tersebut berusaha menyangkal itu takdir yang telah ditentukannya itu, maka itu tuh termasuk dalam perbuatan kufur. Dan juga bagi penafsiran Al-Quran dengan jalan takwil. Maksudnya apa? Penafsiran dengan jalan takwil ini adalah sebuah tindakan penafsiran yang mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam. Jadi seperti apa ya? Tawil itu dalam tafsir sendiri itu adalah penafsiran dengan tujuan untuk mengungkapkan makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Tetapi dalam konteks ini, tawil itu digunakan untuk menyimpangkan ajaran yang sudah murni itu dalam Al-Quran ke dalam hal-hal lain, dan dimana ajaran itu bisa membuat seseorang itu melakukan menjadi kufur itu terhadap qadarnya sendiri atau terhadap takdir yang telah ditentukannya. Lalu yang keenam adalah dilarang memakai tasbih dalam mengungkapkan nama Tuhan dan doa. Jadi maksudnya itu sebenarnya tasbih itu tidak diharamkan, tetapi pada saat itu banyak yang berpendapat bahwa wirid itu atau zikir itu harus menggunakan atau wajib menggunakan tasbih. Padahal tasbih sendiri itu fungsinya itu hanya untuk membantu masyarakat itu dalam berzikir, maka diharamkan karena supaya mereka tidak benar-benar menganggap bahwa tasbih itu adalah salah satu syarat untuk melakukan zikir seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sumber syariat, apalagi yang berhubungan dengan halal dan haram, itu hanya Al-Quran semata-mata dan juga hadis atau sunnah Rasul. Maka perkataan ulama dan mutakalim itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena mereka itu jadi perkataan para ulama itu hanya dijadikan pegangan dan juga
tidak bisa dijadikan pegangan selama mereka itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi maksudnya apa? Di sini tuh menegaskan bahwa hierarki hukum dalam Islam itu yang tertinggi itu adalah Al-Qur'an, Sunnah dan juga hadis Rasul. Maka selain daripada itu, misalnya seperti perkataan para ulama itu hanya bisa dijadikan pegangan bila mereka itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika seorang ulama mengeluarkan syariat hukum, apalagi hukum tersebut benar-benar dari pikirannya, maka itu tidak bisa dijadikan hukum. Dalam mazhab Wahabi ini juga dijelaskan bahwa para ulama ini perannya itu sebagai penafsir hukum-hukum yang telah ditetapkan pada Quran, Sunnah dan juga hadis tersebut. Maka kesimpulannya adalah sumber syariat tertinggi itu adalah Al-Quran, Sunnah dan juga hadis. Maka selain daripada itu seperti pegangan, seperti ucapan ulama dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, karena mereka itu hanyalah sebagai penafsir hukum dalam Al-Quran, seperti itu.